Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari paling hidup di Akademi Jianan. Ini karena kompetisi kualifikasi Akademi Dalam, yang mengumpulkan tatapan semua siswa, akan mencapai gelombang pasang di mana semua orang akan menjadi yang paling bersemangat. Hu Jia, Bai San, Wu Hao, Sun Er, Xiao Yan. Kelima orang ini, yang dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang kuat menyebabkan semua orang terkejut selama 2 hari terakhir kompetisi. Hari ini, tabrakan paling mencolok antara yang terkuat akan terungkap di antara 5 siswa berprestasi dari akademi luar dalam kompetisi ini. Karena inilah jumlah orang yang berkumpul di stadion hari ini lebih banyak dari 2 hari terakhir. Tidak semua penonton di sekitarnya adalah siswa akademi. Ada banyak orang yang datang dengan kekaguman dari kota Jianan, di luar akademi. Sebagai anggota yang tinggal di kota Jianan, selama bertahun-tahun ini, mereka jelas tahu bahwa ini adalah hari paling hidup di Akademi Jianan setiap tahun. Oleh karena itu, mereka tentu tidak akan melewatkan urusan istimewa ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba di luar stadion dan menatap naga manusia, yang benar-benar memblokir pintu masuk ke stadion, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, mereka mengandalkan koneksi instruktur Ruoling untuk memasuki stadion dari pintu masuk samping yang dijaga ketat. Setelah melewati terowongan gelap yang panjang, mereka akhirnya keluar dari lubang di ujung penglihatan mereka. Saat mereka keluar, berbagai suara berisik yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di sebelah telinga mereka, menyebabkan kelompok Xiao Yan, yang baru saja berada di lingkungan yang agak sepi, merasa pusing saat mata mereka menjadi buram. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mereka mengangkat kepala dan memandangi kerumunan manusia yang padat di sekitar tanah terbuka, dan mau tidak mau saling pandang dengan senyum pahit. Kelompok tersebut bergerak di sepanjang dasar stadion dan akhirnya berhenti di kursi kelas uang yang telah mereka tempati selama 2 hari terakhir. Baru kemudian mereka menghela nafas lega sebelum duduk. Xiao Yan, dengan Sun Er di sisinya, mulai berbicara sambil tersenyum saat mereka duduk di kursi. Tiba-tiba, mereka berhenti berbicara. Pandangan mereka beralih ke pintu masuk terowongan khusus tertentu. Di tempat itu, sekelompok orang, seperti bintang-bintang yang menyanjung bulan, berkerumun di sekitar Bai San di tengah dan berjalan ke arah mereka. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah tampan Bai San. Mulutnya bergerak sedikit, meskipun dia tidak berbicara, Xiao Yan masih bisa melihat kata-kata yang dia ucapkan. Saya ingin reputasi Anda benar-benar hilang hari ini. Kilatan dingin melintas di mata hitam dan gelap itu. Senyuman dangkal terangkat di wajah Xiao Yan saat dia mengangguk sedikit ke Bai San. Mulutnya juga bergerak, aku menunggumu. Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati jika ingin bertarung dengan Bai San. Karakternya benar-benar menyebabkan orang tidak menyukainya, tetapi baginya untuk dapat menonjol di Akademi Jianan, tempat di mana orang-orang berbakat sebanyak awan, itu berarti bahwa dia pasti memiliki pencapaian yang menakutkan dalam hal bakat pelatihannya. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan, secara alami menemukan pertempuran tersembunyi antara dia dan Bai San. Dia segera memberikan pengingat lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tidak membantah. Dia memang memiliki permusuhan dan kehati-hatian terhadap Bai San, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan menyebabkan dia membentuk mentalitas meremehkan atau meremehkan yang terakhir. Apa yang Sun Er katakan itu benar. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, bahkan jika Anda tampan sampai titik di mana Anda bisa mengguncang langit dan menggerakkan bumi, seseorang pasti tidak akan bisa menonjol di Akademi Jianan ini, di mana kekuatan dihormati dan dari sana, menjadi salah satu orang terbaik dalam kompetisi ini. Tidak lama setelah Bai San memasuki stadion, wanita muda berpakaian merah itu juga perlahan masuk. Mengikuti pintu masuknya, ada cukup banyak orang di stadion yang melemparkan tatapan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Hu Jia bisa dianggap cantik. Apalagi yang paling menyentuh hati orang adalah latar belakangnya. Wakil Kepala Sekolah Jianan Academy. Posisi ini, dengan otoritas mengerikan, tidak lebih lemah dari beberapa faksi kelas 1 di benua. Selain itu, karena posisi khusus Akademi Jianan, bahkan beberapa dozong yang kuat tidak akan berani tampil terlalu sombong di depan kakek Hu Jia.
Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak menyebutkan jumlah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah keluar dari Akademi Jianan, hanya kekuatan Akademi Jianan di permukaan sudah cukup untuk menakuti faksi kelas 1 itu sampai mereka tidak berani melakukan apapun. Lucu. Banyak orang di Akademi Jianan tahu bahwa siapapun yang berhasil merayu Ujia, tidak hanya akan memiliki harum lembut giok atau wanita cantik Semlohe, ini Mimin yang ngomong, yang hangat dalam pelukan mereka, tetapi juga akan membiarkan dirinya mengurangi kebutuhannya untuk berjuang dan bekerja keras setidaknya selama 10 tahun. Tidak banyak yang meragukan kata-kata ini. Bagaimanapun, wakil kepala sekolah Akademi Jianan, kakek Ujia, memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun ada banyak orang yang sangat tertarik dengan bujukan semacam ini, dan ada beberapa orang yang membual tentang menjadi seorang jenius pernah mencoba untuk melakukan kontak dengan Ujia, tidak hanya orang-orang ini tidak berhasil mendapatkan keindahan, tetapi mereka akhirnya kembali dengan luka di sekujur tubuh mereka. Wanita berpakaian merah menggunakan serangan paling ganas untuk mengejutkan semua orang, menjengkelkan yang merayunya sampai tidak ada yang berani datang dan membuat keributan. Karenanya, hingga saat ini, belum ada siswa laki-laki yang berhasil merebut hati penyihir cilik ini. Saat Xiao Yan memandangi wanita muda berpakaian merah, yang perlahan berjalan ke galeri pengamatan di sisi lain, Xiao Yan tiba-tiba teringat instruktur Ruoling mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya memiliki perasaan terhadap Sun Er. Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, dia memang layak dengan nama penyihir kecil. Bahkan seleranya luar biasa ini. Sekitar setengah jam setelah Ujia memasuki stadion, sejumlah orang di galeri tontonan di sekitar arena akhirnya sudah berdesakan sampai ke titik di mana sepertinya akan meledak. Saat seseorang memandangi rambut hitam yang lebat, dia tidak akan bisa melihat akhirnya. Kebisingan berkumpul dan melesat langsung ke awan. Dong, dong, kayak es puter lewat. Saat matahari terbit tinggi di langit biru, suara gong yang jernih akhirnya bergema di tanah terbuka. Mendengar gong itu, hiruk-pikuk stadion akhirnya mulai senyap. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju suara gong, dan menatap arena yang sangat luas. Saat semua tatapan mata di stadion dikumpulkan ke tengah lapangan terbuka, wakil kepala sekolah, Hugan perlahan berdiri. Tatapannya melihat sekelilingnya sementara suaranya yang kuat melayang di udara dari tanah terbuka, seperti suara guntur lembut. Kemarin, kompetisi kualifikasi Akademi Dalam telah memilih 50 orang terakhir. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Dalam untuk berlatih. Namun, Akademi Dalam memiliki pemisahan yang jelas dari berbagai tingkatan. Jika seseorang menginginkan kondisi pelatihan yang lebih baik dalam Akademi Dalam, ia harus melakukan yang terbaik untuk memperoleh hasil terbaik dalam kompetisi terakhir ini. Setiap peringkat yang Anda naiki akan memberi Anda banyak bantuan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk mendapatkan status pelatihan yang lebih baik. Tatapan Hugan melirik para siswa yang gemetar karena kegirangan. Dia tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memilih kompetisi di mana siswa bersaing di babak yang berbeda. Tahun ini, bagaimanapun, setelah diskusi selama konferensi akademi, kami akan memberlakukan sedikit perubahan dalam metode yang digunakan untuk putaran final kompetisi ini. Para siswa di stadion tercengang saat mendengar kata-kata Hugan. Mereka segera melemparkan tatapan ragu mereka kembali ke arena. Sekarang, bisakah 50 siswa terbaik memasuki arena? Ujia tersenyum dan berbicara dengan ceria. Xiao Yan dan Sun Er sedikit terkejut saat mendengar ini. 50 orang dalam satu arena. Meskipun ada banyak orang yang tidak begitu memahami kata-kata Hugan, sosok manusia berulang kali melintas dari seluruh galeri tampilan setelah kata-katanya diucapkan. Mereka akhirnya muncul di arena. Dengan semakin banyaknya sosok manusia yang muncul di arena, suasana di galeri tontonan langsung menjadi lebih segar. Apalagi dengan penampilan Baisan yang mengenakan pakaian putih dan tampil sangat tampan, serta sosok wanita muda berbaju merah, Ujia. Atmosfer diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sorakan tertib yang memekakan telinga, meletus dari kerumunan. Ayo pergi.
Saat dia melihat sosok manusia yang tersebar di seluruh arena, Xiao Yan juga tertawa pelan dan berdiri sambil tersenyum, sebelum berbicara dengan Sun Er yang duduk di sampingnya. Lakukan yang terbaik. Di samping mereka, instruktur Ruoling melambaikan tinjunya dan tersenyum saat dia menyemangati mereka. Iya, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Kedua tubuh mereka melompat dan jari kaki mereka terlepas dari pagar pembatas. Dua busur memotong udara, diciptakan oleh tubuh mereka. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan lembut mendarat di arena. Mengikuti pintu masuk Xiao Yan dan Sun Er, suasana yang awalnya memanas sekali lagi tiba-tiba melonjak. Hari ini, kami tidak menginginkan kompetisi di mana Anda bersaing satu putaran pada satu waktu. Sebaliknya, ini akan menjadi kompetisi eliminasi yang besar dan kacau, yang dipenuhi dengan semangat dan antusiasme. Mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi eliminasi ini akan memiliki peringkat yang lebih tinggi dan sebaliknya. Hugan tersenyum saat berkata, sambil mengamati banyak pesaing, yang telah berhasil memasuki arena kompetisi. Di dalam arena ini, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan orang lain untuk membentuk kelompok, tidak masalah. Selama kalian semua bisa melindungi diri dalam pertempuran yang kacau ini, kalian akan mendapatkan kemenangan. Suara Hugan baru saja terdengar saat percakapan pribadi terdengar di stadion. Jelas, metode kompetisi yang berbeda tahun ini membuat mereka sedikit lengah. Begitu kompetisi dimulai, mereka yang keluar dari arena akan dianggap kalah. Kami memiliki orang-orang yang secara khusus mencatat nomor tersebut. Karena itu, selama Anda bisa bertahan sedikit lebih lama dalam pertempuran yang kacau ini, peringkat Anda mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, ketahanan adalah kemenangan. Metode eliminasi semacam ini cukup menarik. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu para pesaing yang hadir sambil berdiri di samping Sun Er. Tatapannya akhirnya berhenti pada Baisan, yang berdiri tidak terlalu jauh, saat dia tersenyum dan berkata, namun, jika ini masalahnya, kita tidak akan berada dalam keuntungan besar. Karena kita bisa bergandengan tangan, nak, pertama-tama kita usir semua orang lain. Iya, Sun Er secara alami tidak akan menolak saran Xiao Yan saat dia mengangguk dengan patuh. Tatapannya menyapu arena dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, metode kompetisi semacam ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar bagi Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao. Semuanya memiliki reputasi yang cukup baik di akademi. Saya telah melihat para pesaing di arena. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang biasanya berinteraksi dengan mereka bertiga. Oleh karena itu, ketika pertempuran kacau akan dimulai nanti, mereka mungkin bisa bergabung dengan cukup banyak orang. Saya melihat Anda juga memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Jangan bilang bahwa kamu tidak bisa mengikat beberapa orang. Sun Er dengan cakap berbicara ketika dia mendengar ini. Jika ini terjadi di masa lalu, akan benar-benar ada orang yang datang untuk menjadi utusan yang melindungi bunga itu. Namun, bunga itu sudah punya pemilik. Apakah orang lain berani datang? Wajah Xiao Yan kusam sedetik. Dia segera mengangguk tak berdaya dan berkata, baiklah, karena seperti ini, sepertinya kita harus benar-benar mengandalkan satu sama lain dalam kompetisi eliminasi terakhir ini. Saya pikir, selain situasi di mana semua orang yang hadir menggabungkan kekuatan dan menyerang kita, saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kami dari arena. Baisan, Wu Hao, atau Wu Jia itu. Sun Er memiringkan kepalanya untuk melihat pemuda kurus yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia kemudian melihat kepercayaan diri yang terungkap pada wajah lembut dan tampan sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Dia menyukai kepercayaan pada tubuhnya. Terlepas dari apakah kita menghadapi gelombang mengerikan di depan kita, mari kita serang bersama-sama. Tangan kecil Sun Er tiba-tiba memegang tangan Xiao Yan saat dia bergumam pelan. Apakah Anda semua memahami aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena, tatapan Hugan menyapu sekali dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti. Jawaban yang tertib terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Baiklah, karena kalian semua mengerti, saya umumkan itu. Hugan perlahan mengangkat tangannya. Akhirnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya,
tiba-tiba jatuh. Putaran final kompetisi kualifikasi akademi dalam sekarang akan dimulai. Bang! Saat tangan Mugen jatuh, arena yang semula sepi segera meledak. Pelangi dengan berbagai warna Douki tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Mengikuti suara teredam yang dipancarkan, sosok manusia di arena dengan cepat berkedip. Sebagian besar orang terbang dengan sigap menuju tepi arena. Mereka semua takut akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk mengusir mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana. Mereka yang berada di galeri tontonan menyaksikan arena di mana perkelahian pecah segera setelah kompetisi dimulai. Mereka segera mengeluarkan tangisan yang tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Banyak orang mencabik-cabik leher mereka saat mereka bersorak untuk pesaing yang mereka sukai. Pertarungan besar semacam ini memiliki rangsangan yang jauh melebihi ronde demi ronde pertarungan 1 lawan 1. Hehehe. Wakil kepala sekolah, ini bukan ide yang buruk. Meskipun tidak dapat dianggap benar-benar adil, pemandangan seperti ini, di mana seseorang harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam, sepanjang waktu akan membuatnya sangat mudah untuk menumbuhkan pola pikir berhati-hati seseorang. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga lambat laun akan memahami kekuatan suatu kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia memandangi arena yang kacau, seorang lelaki tua di galeri pengamatan pusat berbalik dan berbicara dengan Mugen di sampingnya. Saya juga muak melihat pertarungan 1 lawan 1 di masa lalu, oleh karena itu, saya ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru untuk dicoba. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya cukup bagus. Namun, beberapa siswa, yang biasanya tidak pandai berkomunikasi, tidak akan memiliki siapapun yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini di mana musuh ada di sekitar. Mereka mungkin akan sedikit kesulitan. Mugen tersenyum ketika dia berbicara dan mengalihkan pandangannya kembali ke pertempuran yang kacau itu. Akan ada pertarungan langsung di arena saat ini. Namun, jelas terlihat bahwa banyak orang takut akan serangan curang dari belakang. Oleh karena itu, bahkan saat bertarung satu sama lain, mereka hanya akan melakukan kontak dan mundur, tidak berani terlibat dalam perkelahian. Tatapan mereka berulang kali menyapu dengan hati-hati ke segala arah. Siapapun yang berani menyerbu ke wilayah mereka akan menyebabkan mereka dengan sigap mundur atau menyerang seperti burung yang dikejutkan oleh tali busur. Meskipun kompetisi awal sangat kacau, beberapa siswa menjadi lebih pintar setelah 7 atau 8 orang diserang secara berturut-turut dan dikeluarkan dari kompetisi sambil menyemburkan darah. Ada orang-orang yang bertemu setiap hari dan dengan cepat mengucapkan kata-kata yang baik untuk menyatukan orang. Mereka yang tidak bisa hanya mundur dan mencari orang-orang yang sama soliternya yang tidak memiliki teman. Meskipun kelompok improvisasi semacam ini tidak memiliki hubungan yang baik atau kepercayaan yang besar antara satu sama lain, ini adalah satu-satunya metode saat ini. Xiaoyan memiringkan penggaris berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Sun Er di tepi arena. Douki berwarna hijau dan kuning melilit mereka berdua. Dua ki yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang sempat sedikit pusing karena kekacauan di arena, ketakutan hingga mereka tidak berani sembarangan menyerbu ke area ini. Saat ini, keduanya tidak menyerang ke medan pertempuran yang benar-benar kacau. Mereka tahu bahwa atmosfer yang sangat kacau seperti ini tidak akan berlangsung lama. Selama Baisan dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka, kekacauan di arena secara bertahap akan turun ke situasi di mana beberapa kelompok kuat bertahan. Kemudian mereka akan menghormati kelompok lain dan kekacauan akan sangat berkurang. Namun, saat itulah mereka berdua akan menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Di bawah banyak teriakan dan teriakan dari galeri tontonan yang mengguncang langit dan tanah, para pesaing berulang kali tersingkir dari dalam arena kompetisi. Saat ini terjadi, petugas pencatat yang sudah berada di sekitar arena dengan sigap mendata para kompetitor yang tersingkir dari arena. Seiring waktu perlahan mengalir dengan teriakan yang merasuki langit, kekacauan di medan pertempuran akhirnya mulai menunjukkan tren berkurang. Dengan teladan mereka yang diserang secara menyedihkan sebagai pelajaran, beberapa individu yang terpencar-pencar juga mulai belajar bagaimana mencari teman. Dalam waktu singkat, pertarungan kacau di arena sangat berkurang.
Semakin banyak pula kelompok kecil yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Menyusul perubahan dari pertempuran kacau individu ke pertempuran kelompok, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya tidak bisa lagi tetap terisolasi dari pertarungan. Ketika sebuah kelompok kecil, yang terdiri dari 4 orang, gagal dalam upaya mereka untuk mengepung dan menyerang mereka dan malah diusir dari arena satu demi satu, Xiao Yan meninggalkan tindakan tunggu dan lihat. Tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat saat dia mengambil langkah kaki yang berat. Douqi berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, dan kekuatan penekan yang kuat dari Dadoushi menyapu secara horizontal ke seluruh arena. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan melepaskan kekuatan Dadoushi, 5 kekuatan yang sama kuat juga meletus di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menempati masing-masing dari 4 sudut arena. Tatapan Xiao Yan pindah ke tempat kekuatan meletus menyebabkan dia untuk melihat ke atas. Dia melihat bahwa selain mereka bertiga milik Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing dari 2 orang ini adalah sekelompok 4 atau 5 pesaing, yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baisan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Pada saat ini, kekuatan sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka 3 yang terkuat secara alami adalah kelompok Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao. Di antara mereka bertiga, kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka, itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dadoushi. Kelima kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka, ada beberapa kelompok pria yang tersebar, atau bahkan individu. Xiao Yan dan Sun Er termasuk dalam kelompok kecil yang disebut 2 orang. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok orang itu, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan apapun selain itu kelompok ini dibentuk oleh Xiao Yan dan Sun Er. Salah satu dari mereka berdua bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang kedua orang kuat itu telah bekerja sama, bahkan orang-orang kuat seperti Baisan, Wu Hao, Hu Jia, dan lainnya memandang mereka sebagai lawan yang kuat yang menghalangi mereka. Xiao Yan GG, di mana kita harus bertarung sekarang? Sun Er memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang yang masih berada di arena. Ini termasuk Baisan, Wu Hao, dan orang kuat lainnya. Jika kami berdua tidak menampilkan kartu truf kami, saya khawatir sangat tidak mungkin untuk memblokir semuanya sepenuhnya. Karena itu, kami hanya bisa menunggu mereka menguras tenaga satu sama lain. Mungkin Baisan dan 2 lainnya mungkin ingin mengalahkan kami tetapi mereka juga takut seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiao Yan melambaikan penguasa Suan berat di tangannya, dan menopangnya dengan bahunya. Sun Er tersenyum tipis dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya yang halus dan cahaya keemasan yang menusuk mata terbentang dari telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya keemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan, di sisinya, melirik ke samping. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Meskipun Baisan dan 2 orang lainnya melihat kelompok 2 orang Xiao Yan sebagai lawan terbesar mereka tidak berani menyerang saat ini. Ketiga kelompok itu bertukar pandang dan segera mulai melenyapkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan kesepakatan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini barulah mereka dapat memulai pertarungan terakhir. Setelah dimulainya pemusnahan oleh ketiga kelompok ini, selain kelompok kecil 2 orang Xiao Yan dan Sun Er di dalam arena, kelompok yang tersisa hancur berantakan tidak lama setelah melakukan kontak dengan lawan-lawan ini. Ada beberapa yang beruntung bisa lolos tapi kebanyakan dari mereka diusir paksa dari arena. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan para pesaing yang tersebar, yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum dengan liar mengambil langkah ke depan di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam, orang-orang yang tidak memiliki kelompok. Jika Anda tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, Anda bisa datang ke sisi ini.
Ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan, para pesaing di arena yang tidak punya tempat untuk lari, segera bersukacita. Saat mereka dihadapkan pada pengusiran oleh 3 kelompok terkuat, bahkan 2 kelompok lainnya yang dihadiri oleh Dadoushi tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiao Yan telah melangkah maju, mereka secara alami akan seperti orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir saat mereka buru-buru berlari ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Teriakan dari Xiao Yan ini secara langsung menyebabkan 7 pesaing yang tersisa di arena dipeluk di bawah lengannya. Dalam sekejap, kelompok kecil, yang hanya terdiri dari 2 orang, segera melonjak untuk memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok Baisan dan yang lainnya. Tentu saja, ini hanya dari segi angka. Orang-orang dalam kelompok Baisan dan 2 lainnya jelas memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang di tangan Xiao Yan, yang terpaksa melarikan diri ke segala arah. Namun, Xiao Yan tidak memiliki angan-angan bahwa dia bisa mengalahkan Baisan dan yang lainnya dengan mengandalkan para pesaing ini. Dia hanya membutuhkan orang-orang ini untuk menghabiskan beberapa orang yang dimiliki lawannya. Meskipun tindakan Xiao Yan ini berhasil membeli hati orang-orang, itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi Baisan adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu, orang lain ini adalah Xiao Yan, yang paling tidak dia sukai. Karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing, yang cukup kuat, mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah kelompok Xiao Yan berdiri. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya secara langsung menyatakan perang terhadap kelompok Xiao Yan. Qi, melihat kelompok Baisan, yang wajahnya gelap dan serius, datang, Xiao Yan mengangkat alisnya. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin yang menekan saat meluncur dari bahunya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, "Apa? Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi?" Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, juga melirik ke arah Baisan dan yang lainnya. Douki berwarna emas yang menyelimuti permukaan tubuhnya menjadi semakin padat menunggu pertempuran besar. 4 dari Anda, pergi dan usir individu yang tersebar di belakang Xiao Yan. 4 lainnya akan pergi dan menahan Junior Sun Er untuk sementara. Serahkan Xiao Yan padaku. Tangan Baisan sedikit gemetar dan tombak putih perak yang panjang menyala dan muncul. Cahaya samar mengalir di tubuh tombak. Sekali melihatnya dan orang akan tahu bahwa itu adalah senjata dengan monster core yang dimasukkan. Saat dia memegang tombak panjang ini, dia mulai memberikan instruksi dengan lembut. Setelah mendengar perintah Baisan, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar, membagi pekerjaan. Sun Er, bersiaplah untuk bertarung. Xiao Yan memiringkan kepalanya, tersenyum, dan berbicara setelah melihat bahwa kelompok Baisan telah menyebar seperti kipas saat mereka menuju. Iya, Sun Er mengangguk sedikit, dia benar-benar mempesona saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Baisan memulai penyerangan, Wu Hao dan Hu Jia juga mulai mengusir 2 kelompok lainnya yang tersisa. Pertarungan langsung yang paling mengasyikkan dan mengharukan dalam pertempuran yang kacau ini akhirnya telah tiba. Pada saat ini, teriakan dan sorak-sorai tajam dari galeri tontonan di sekitarnya terdengar seperti petir. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baisan, yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian dalam pusaran tubuhnya, Dou kristal belah ketupat bergetar sedikit. Benang-benang Douki berwarna hijau bergelombang mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur Qi, seperti air banjir saat menderu dan berpacu. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiao Yan ke puncaknya. Penguasa Suan berat yang sangat besar ditutupi oleh Douki berwarna hijau. Douki yang kuat ini menyebabkan udara di sekitarnya di sekitar penguasa berat memiliki sedikit gelombang yang muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penggaris dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah, "Selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama, 3 menit." Sun Er mengangguk sedikit, Douki berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata menyebabkan dia bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok.
Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan douqi yang ganas meledak secara eksplosif dari belakangnya. Dia sedikit mengangkat kakinya dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya, saat dia segera berubah menjadi blur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baisan, yang memiliki wajah sedingin es. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengamuk hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya. Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baisan sampai pakaian itu ditempelkan erat ke kulitnya. Ekspresinya, bagaimanapun, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan kilatan petir perak douqi menutupi seluruh tombak, seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak, yang melesat ke leher Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Dentang, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan, yang digunakan Xiaoyan untuk memegang penguasa berat, sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan membawa douqi berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak berwarna perak panjang dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram, yang anehnya bergerak di sekitar penggaris berat, dan menusuk ke arah kepala Xiaoyan dari belakang. Douqi yang berwarna perak membawa cahaya kilat dan mengeluarkan suara cici saat melewati udara. Xiaoyan sudah merasakan kekuatan menyerang dari afinitas petir douqi ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang menderu padanya seperti naga yang marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar, douqi yang kuat dan berwarna hijau melonjak tajam. Dalam sekejap itu diaglomerasi menjadi helm energi berwarna hijau, seperti zat yang melingkari seluruh kepalanya, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya, tapi orang hanya bisa melihat bahwa cahaya berwarna perak hanya meninggalkan tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan helm. Tombak petir menghilang dan Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju. Helm di wajahnya hampir menghilang seketika. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras menghantam kepala Baisan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baisan bergerak-gerak tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dalam jarak dekat dengan Xiaoyan, dia tahu betapa menakutkan kekuatan yang terakhir itu. Cahaya berwarna perak tiba-tiba membanjiri kakinya saat Baisan mengayunkan tubuhnya. Dengan suara cahaya perak berkedip dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang agak terdiam. Kekuatanmu mungkin hebat tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir douqi tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi juga sangat bagus dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Baisan dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik Go Agility dengan nama yang tidak dikenal untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ini memang sangat cepat. Xiaoyan secara acak melambaikan penggaris beratnya. Dia sedikit mengangguk, dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya, yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat, yang berasal dari puncak kelas Dousi, ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya dia bisa mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar, ketujuh orang itu, yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan apapun sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meskipun hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang, yang datang untuk berlindung, dihabisi oleh serangan lawan mereka. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok orang yang tidak berguna.
Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang lain? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan semua lawan sepenuhnya. Pada saat itu, setelah Sun Er bisa mengulurkan tangan membantu, Baisan ini hanya akan tersisa dengan satu nasib dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Setelah itu, bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku bisa dianggap mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Sebelum ini, bagaimanapun, aku ingin membiarkanmu, Xiao Yan, menjadi lawan yang telah dikalahkan di depan semua siswa di akademi. Baisan tampaknya mengerti maksud Xiao Yan. Dia dengan dingin tersenyum, dan mengarahkan tombak panjangnya yang tajam ke Xiao Yan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiao Yan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadoushi dan ini rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baisan. Benang petir berwarna perak, yang seperti ular kecil, mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiao Yan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar, seperti petir. Dia langsung menggunakan teknik Dou yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Xiao Yan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baisan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup Douki berwarna hijau. Xiao Yan, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jenius sejati itu. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dan dingin dari Baisan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang merasuki langit tiba-tiba berhenti. Xiao Yan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak berwarna perak panjang di tangan Baisan, yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan terdengar suara petir yang dipancarkan. Saat tombak panjang itu bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati. Kegelapan pekat melintas di mata Baisan. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan diangkat ke atas kepalanya dan, sesaat kemudian, mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baisan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung di tombak panjangnya, menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan, satu demi satu. Ledakan busur petir gemetar, teriakan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang itu menyentuh tanah. Kemanapun busur petir itu lewat, permukaan arena yang mengeras rusak sampai benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang yang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah Xiao Yan berdiri.
Saat mereka melihat selokan besar, yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 dousi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan oleh Baisan. Warna pucat muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga mengucur dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat padat. Ledakan busur petir gemetar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Itu adalah salah satu teknik Dou kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk secara serius melukai Doulin yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiao Yan itu, yang dengan cepat dan tiba-tiba muncul di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan menipis. Penguasa hitam besar, yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan debunya benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam nyala api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun mereka berjauhan sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu sudah menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu sedikit mengangkat kepalanya. Suara samar terdengar, nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu menunjukkan wajah lembut dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiao Yan. Wajah Baisan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia saat ini samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiao Yan. Jika kamu puas, maka giliranku. Baisan tidak berbicara, tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dipancarkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat secara kebetulan melintas di sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api dengan segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.